Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-isnada min ad-din. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ulama warasatul anbiya. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin peserta seminar sehari ulama dan habaib yang insyaallah dimuliakan Allah. Para penuntut-penuntut ilmu yang haus dengan ilmu, yang hari ini kita dihadirkan dalam acara yang luar biasa, seminar ulama dan habaib, kaderisasi ulama dari masa ke masa, yang hari ini mengambil tema paparan pertama ada urgensi sanad keilmuan dari masa ke masa. Hadir di tengah-tengah kita narasumber yang tidak perlu saya sebutkan kurikulum vitae-nya karena lisanul hal afsah min lisanil maqal. Beliau luar biasa karena beliau juga terkenal di akademisi, para penuntut-penuntut ilmu di akademis, begitu juga para penuntut-penuntut ilmu di pondok pesantren. Hari ini habaib, saya sampaikan yang hari ini tokoh semua, para alim ulama, para pendiri pondok pesantren, dan penuntut-penuntut ilmu yang haus dengan keilmuan. Saya ingin sampaikan ada sedikit terkait sanad. Ada Mu'allim Syafi'i Hadami, kalau kita lihat beliau tuh punya sanad 37 guru-gurunya sampai ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 9 jalan yang beliau belajar, bertemu di Abu Bakar Syato Ad-Dimyati, sahib I'anatul Talibin. Ke atas ada Syihabuddin Ar-Ramli, ada Zakaria Al-Ansari, ada Syekh An-Nawawi, kemudian ada Al-Imam Al-Ghazali, terus Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, sampai akhir Abdullah bin Abbas As-Sahabi ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang dimaksud dengan sanad, dan nanti akan dikupas tuntas oleh pembicara kita pada pagi jelang siang ini. Mudah-mudahan penuntut-penuntut ilmu persiapkan pertanyaan yang monumental yang hari ini akan dikupas habis. Hari ini Habib, biasanya kiai dan ulama ini senang bikin acara-acara besar tapi dalam bentuk tablik. Hari ini lebih serius karena bentuknya seminar. Karena itu tanpa berpanjang kalam kita serahkan langsung kepada beliau, pada Al-Habib Sayyid Agil Munawwar. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqih wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumi liqa'i, amma ba'du. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Aman Al-Gontori yang saya banggakan, saya muliakan, Bapak Wali Kota yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli beliau, para narasumber, alim ulama yang mewakili pondok pesantren dan majelis-majelis ilmu yang berbahagia, para peserta sekalian. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dapat berkumpul dalam sebuah seminar sehari yang tadi sudah dijelaskan betapa pentingnya kaderisasi ulama dan habaib. Sekarang di mana-mana orang berbicara ulama,
dan bagaimana posisi ulama itu. Maka saya pun 2 minggu yang lalu itu dikasih judul khutbah di Istiqlal, ulama yang mengayomi dan yang menyejukkan. Siapa itu orang-orangnya? Kita jelaskan di dalam khutbah yang cukup panjang. Nah, hari ini kita mengambil satu sisi. Ulama itu dia harus mempunyai ilmu pengetahuan yang sering kita sebut dengan sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu orang yang punya pengetahuan. Punya pengetahuannya, pengetahuan yang mendalam. Yang kedua, ulama itu juga adalah orang yang tanggap dengan kemajuan zaman. Karena masyarakat di sekitarnya, apabila dia adalah masyarakat yang berkembang, dia harus mengikuti perkembangan zaman dengan segala kemajuan yang ada. Di samping ulama itu adalah ulama yang tanggap dengan masalah-masalah aktual. Tadi sudah didahului bahwa ulama itu adalah warasatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dirhaman wala dinara. Wa innama warasul ilm. Jadi ilmu yang diwariskan, tidak meninggalkan harta kekayaan. Nah, ketika kita berbicara ilmu, terutama ilmu-ilmu yang terkait dengan agama, yang harus dimiliki oleh seseorang yang gelarnya adalah ulama, yang tadi kita sebutkan. Di dalam sejarah perkembangannya ada yang disebut dengan transmisi sanad. Transmisi sanad yang tadi disampaikan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu agama apapun ilmunya, sekecil apapun, sedangkal apapun ilmunya, apabila itu adalah ilmu agama, itu harus menjadi ilmu yang jelas. Ilmu yang jelas maksudnya transmisi sanadnya harus jelas. Siapa gurunya? Guru-gurunya siapa? Terus bersambung kepada penulis kitab itu. Itulah yang disebut dengan alaqah ruhiyah. Kita waktu sekolah dulu, kebetulan saya punya kesempatan dulu 12 tahun. 8 tahun saya di Madinah, 4 tahun di Madinah, 8 tahun di Makkah Al-Mukarramah. Tidak mencukupkan mencari ilmu itu hanya di bangku kuliah. Kita harus jemput bola istilahnya. Kita datangi majelis-majelis ilmu yang dilakukan oleh para alim ulama itu. Apakah di tempat-tempat khusus, di masjid, atau di rumahnya kita datangi, di mana ulama-ulama itu punya takhassus sendiri. Ada juga ulama yang multidisipliner, ilmu apa saja dia kuasai. Ini makhluk-makhluk langka, ya, makhluk-makhluk langka. Di Madinah kita ketemu dengan tokoh-tokoh luar biasa. Kebetulan kita sekolah dulu itu, para masyaikh adalah guru-guru besar yang ngajar di Al-Azhar, dipinjamkan di Madinah Al-Munawwarah.
dipinjamkan di Makkah Al-Mukarramah. Mereka adalah para senior, apalagi yang memang sudah pensiun, sudah tidak lagi ngajar di Al-Azhar, didatangkan ke Arab Saudi, dibayar dengan bayaran yang mahal. Tapi bukan bayaran yang mereka cari. Mereka ingin dekat dengan Al-Haramain. Sekali ngajar dekat dengan Ka'bah Al-Musyarrafah. Sekali ngajar dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dibanggakan oleh mereka. Sehingga mereka betul-betul berusaha, ya kapan ada kesempatan diutus oleh Al-Azhar secara resmi ke berbagai negara, terutama di Al-Haramain. Jadi di Kuwait juga begitu, bersaing mereka. Siapa yang guru-guru besar yang kenamaan, dibuat kontraknya dan dibayar dengan bayaran yang mahal. Termasuk di Makkah Al-Mukarramah. Saya hanya S1 di Madinah, S2-nya saya lari ke Makkah. Walaupun di Madinah diterima, sudah ditarsih oleh kuliah, tapi ingin istilahnya merubahlah, ya, tukar udara. Ternyata di Makkah saya bertemu dengan ulama-ulama besar. Jadi kalau pernah mendengar Sayyid Sabiq, penulis Fiqh Sunnah, beliau adalah direktur Pascasarjaya sana. Beliau adalah direktur Pascasarjana di Ummul Qura. Bertemu lagi dengan ulama-ulama yang lain. Kita kenal ada Muhammad Al-Ghazali. Ada lagi ulama-ulama Muhammad Abu Syuhbah, Syekh Mustafa At-Tazi. Ada lagi Abdul Aziz Amir, seorang pengacara yang mengajarkan hukum keluarga, profesor dalam hukum keluarga. Ada lagi Syekh Ahmad Fahmi Abu Sunnah yang menulis buku Al-Urfu wal-Adah fi Ra'yil Fuqaha. Itu adalah disertasi beliau tahun 40-an, 42. Masanya Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi jadi rektor Al-Azhar. Saya juga bertemu dengan guru saya juga, Muhammad Ibrahim Al-Khadrawi, Syekh Mahmud Abdul Daim, dan lain-lain. Mereka ngajar di kuliah, di bangku kuliah S2. Tapi setiap sore hari habis asar saya pamit dengan keluarga saya, karena saya sudah bawa keluarga dulu. Saya pamit untuk ngaji langsung dengan mereka-mereka itu. Di rumah tidak pernah saya menemukan satu buku pun. Kenapa? Karena ilmu itu semua di luar kepala. Mau ngaji apa? Ngaji fikih. Saya ngaji fikih pernah dengan Syekh Mahmud Abdul Daim. Beliau itu ketika ngajar saya umurnya sudah 96 tahun. Tapi masih gagah, masih sehat. Beliau dapat doktor tahun 25. Ayah saya aja belum lahir, dia sudah doktor. Ma min ilmin illa wa huwa alimun fi walahu ta'lifun fi. Dia setiap ilmu dia kuasai dan dia juga punya tulisan. Sehingga beliau diberi gelar profesor itu 5. Saya dulu tidak percaya dulu. Masa profesor 5? Profesor biasanya kan 1. Ya, saya dapat 2 saja orang ribut. Fikih dan usul fikih.
Ya, karena memang hasil karya kita begitu. Begitu saya tanya sama beliau, betul Syekh, saya dengar Syekh punya profesornya 5. Terus dia bilang, katanya ya waladi, katanya matu sedih nih, bukra agib lak al-aura ar-rasmiyah, bahasa Mesir dia. Besok saya bawakan sertifikatnya itu, ijazahnya itu. Besok ternyata dibawakan sama dia, tunjukkan, ini profesor saya dalam ilmu tafsir, ilmu hadis, fikih, usul fikih, al-lughatul arabiyah. 5 profesornya. Ya, 5 profesornya. Kita sekarang mau profesor saja, Masya Allah, meninggal dunia terdahulu baru keluar SK profesornya. Ya, karena ada syarat-syaratnya luar biasa. Ya, luar biasa. Ada majalah Scopus apa gitu, berapa kali berkas dikembalikan. Banyak yang putus asa. Sebagian teman katakan dari dapat profesor lebih mudah masuk surga katanya. Sampai keluar yang model-model begitu itu. Tapi itulah aturan yang harus kita ikuti. Ya, berbeda. Karena setiap ada rotasi, perkembangan, pergantian, itu pasti ada perubahan. Pasti ada perubahan. Saya mengalami itu semua. Kalau tulisan untuk dapat profesor harus ada tulisan di majalah yang sifatnya internasional. Itu saya pertama kali yang kena itu, aturan itu. Tapi karena teman-teman kita di tim ya, Banpiti namanya, saya dikasih tahu, Ustadz siap-siap Ustadz mau profesor ini, siapkan ini, siapkan ini. Karena tulisan kita banyak, kita kirim ke Malaysia, kemana gitu. Diperlukan cuma 2, keluarnya 7. Keluar 7. Dulu kalau tidak digunakan angus, nggak ada artinya. Nah, yang 5-nya terpaksalah masuk saja tapi tidak dihitung. Ya, itu yang kita alami. Nah, mereka semua hafal dari sejak saya S1. Kalau yang ngajar namanya ulumul hadis misalnya, itu hafal semua kitab-kitab hadis itu, matannya, syarahnya, ngajar berlenggang saja dia di depan itu. Ada lagi, kalau sudah di ujung nanti dia tanya, hal min soal, ada pertanyaan, dia mana anak. Ada yang bertanya, sambil menjelaskan, menjawab pertanyaan itu marah-marah dia. Nah, marah itu keluar semua ilmunya. Qala fulanun fi kitabihi, qala fulanun fi kitabihi. Terakhir dia bilang, samihuni, katanya, maafkan saya, tadi saya marah-marah. Kata teman-teman, marah aja terus Syekh, katanya, biar ilmunya keluar. Tetapi ketika ditanya, Syekh, yang tadi dijelaskan di luar kurikulum, belajarnya Tadribur Rawi, Syarh Taqribin Nawawi Imam Suyuti itu, masuk enggak dalam ujian? Kata beliau, semuanya masuk. Semua bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu luasnya. Ya, tapi kita senang. Kita senang. Mereka ngajarnya ikhlas. Begitu juga ya ketika saya di Makkah. Ngaji apa? Qalyubi wa Amirah. Habis asar sampai maghrib. Ngaji 3 bulan. Enggak pindah-pindah dari muqaddimahnya. 3 bulan. Dan saya catat, tidak ada yang berulang. Tidak ada yang berulang. Saya tanya sama Syekh, Syekh, mata nabda, kapan kita mulai? Dia bilang, bada'na min zaman. Sudah kita mulai dari dulu, katanya. Hadza huwal ilmu wal ilmu bahrun wasi', katanya. Inilah ilmu itu lautan yang luas. Dia katakan, sudah, besok nak usah datang lagi. Arwi hadzal kitab an syaikhi wa syaikhi an syaikhihi. Terus
ilal muallif ajastukum. Itulah yang kita bicarakan sekarang. Seolah-olah guru kita tadi itu suruh membuka otak kita, kepala kita dibuka. Buka otakmu. Nih, ambil semuanya. Tidak ada yang disembunyikan. Semua disiplin ilmu. Ngaji usul fikih yang dibaca Minhajul Wusul ila Ilmil Usul Imam Al-Baydawi yang wafat 684 Hijriah. Tidak pernah berbuka buku. Qala al-muallif rahimahullah. Sebutnya satu fakrah saja disyarahkan. Kalau selesai dia bilang sudah cukup sampai di sini dulu, kamu pulang urusin anak istri kamu, bawa dia ke Masjidil Haram. Kalau memang ada yang perlu dijelaskan lagi, dia bilang nusolli wa nuwasil. Salat kita teruskan lagi. Begitu luar biasanya. Ya, saya mengagumi ustadz-ustadz yang profesor-profesor yang seperti itu. Apalagi yang memang ngajar di kelas. Yang ngajar di kelas saya itu namanya Syekh Yasin Ahmad Asy-Syadzili. Promotornya Abdul Muhsin At-Turki, yang kita kenal sebagai ketua Rabithah Alamil Islami itu. Disertasinya Usul Mazhabil Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian beliau mentahqiq ya buku-buku luar biasa, banyak buku-buku yang ditahqiqnya. Nah, Syekh Yasin Asy-Syadzili ini kalau ngajarnya apa? Nihayatus Usul, syarah daripada Minhajul Usul, karyanya Imam Al-Asnawi. Abdul Rahim bin Ahmad Al-Asnawi Asy-Syafi'i yang meninggal 772 Hijriah itu. Dia ngajar nanti satu fakrah disyarahkan 2 jam. 2 jam, luar biasa. Kalau tadi Ahmad Fahmi, saya dapat sanad Al-Muwafaqat fi Usul Syari' Al-Imam Asy-Syatibi. Bukunya 2 jilid. Harfan hafal dia. Kita mikirin kapan ngapalnya itu. Iya, kalau orang sekarang malah pikirannya lain. Karena dunia sudah canggih, tidak perlu kita ngapal lagi. Padahal, tadi itu, hafalan itu perlu, penguasaan itu perlu, dan harus dengan sanad. Sanad itulah keberkahan. Saya siapkan 2 makalah ya. Ini ada buku yang diminta itu. Nanti ini saya bagikan dengan referensinya semua. Dengan referensinya semua, isinya urgensi sanad keilmuan dari masa ke masa. Jadi ulama-ulama yang ngaji dia di Mekah, di Madinah, itu semua dengan sanad keilmuannya. Tidak ada yang saya pernah belajar dengan itu. Mana buktinya? Tidak ada. Itu yang sekarang ini. Sekarang banyak yang lupa dengan sanad keilmuan. Dan bahkan banyak ulama yang tidak pernah belajar dengan seorang guru, ngajarkan sebuah kitab, tidak ada sanadnya sama sekali. Tidak ada sanadnya sama sekali. Berani-beraninya ngajar Sahih Bukhari. Dia tidak pernah belajar sendiri. Ngajar tafsir At-Tabari, dia sendiri tidak pernah belajar. Bagaimana itu? Tidak ada keberkahan. Tidak ada keberkahan. Maka sekarang ini sanad itu adalah keberkahan. Ya, apalagi guru itu mendoakan kita, ya Allah, luar biasa itu. Mahal itu, tidak bisa kita beli. Ya, tidak bisa kita beli. Maka di dunia pondok, pesantren, ma'ahid Islamiyah itu diajarkan tata krama dengan guru, akhlak kita dengan guru. Dulu kita menatap guru saja takut. Takut, bukan dia galak, bukan. Itulah akhlak kita. Dengan orang tua kita saja ngomong kita begini.
Sekarang, apa lo? Orang tuanya dibegituin. Di mana keberkahannya? Tidak ada keberkahannya. Ya, maka saya dulu diajarin sama guru-guru saya tradisi. Karena mereka guru-guru saya tua-tua. Saya 7:30 saya sudah berada di pintu gerbang universitas itu. Tunggu mereka datang. Dijemput antar karena mereka tua. Turun kita sambut dia, kita cium tangannya, kita peluk dia. Ada berkas yang dibawanya, tas yang dibawanya. Kadang-kadang masih bawa tas Samsonite. Kita bawa, dia tarik, lah katanya, jangan katanya, anta dokter, kamu dokter bawain tas saya. Sama dianya kita gendeng. Ya kita gandeng, dudukkan kemana? Kan guru besar kan ada ruangan khusus. Ya profesor ini ada ruangan, sampai duduk di situ. Kalau sudah duduk di situ, barulah kita pamit. Sudah Syekh, ayi khidmah, gahwa syahi, manis-manis mulut saja. Ya, padahal yang ngurusi ngasih kopinya, gahwanya, semuanya sudah ada semua. Dia bilang sudah, saya mau pamit ke perpustakaan. Ya sudah pergi sana. Nanti kita mau pergi, dipanggil ke tangan, katanya waladi, katanya. Dipegangnya kita, pegangnya, diciumnya kita, dipegangnya kepala kita, dipegangnya dada kita. Apa dia bilang? Ba'den katanya takun misli. Nanti kamu jadi seperti aku. Oh, itu luar biasa. Saya ciumin dia, kakinya saya cium. Luar biasa, dia melebihi anaknya sendiri. Kenapa? Akhlak kita sama guru. Dia doakan kita seperti itu. Ya ternyata itu yang saya rasakan. Tidak mungkinlah kita baca semua buku. Rumah saya 2 rumah di Ciputat, di Bintaro, isinya buku semua. Tidak mungkin kita mau baca semuanya. Paling tidak dulu kita baca muqaddimahnya 2 lembar, 3 lembar. Dia bilang salah ajastukum katanya. Ambil semuanya. Tidak ada yang tersembunyi. Ya beda dengan kita, kadang-kadang kita banyak mengajarkan, ada yang disimpan, tidak diberikan sama muridnya. Nanti apa? Takut kalau muridnya nanti lebih pintar dari dia. Ini di perkuliahan juga begitu. Ya di perkuliahan begitu, mereka tidak ada rahasia, berikan semuanya. Nah disinilah kita berbicara urgensi sanad yang disebut dengan ijazah. Ya ijazah ini tradisi daripada studi ilmu hadis. Ya studi ilmu hadis ada ijazah, ada wasiyah, ya ada kitabah dan seterusnya yang dimasukkan dalam pengertian at-tahammul wal ada. Jadi orang ahli hadis itu kapan dia dapat menerima, sampai kapan dia menyampaikan itu, itulah tahammul, kemudian ada. Ini semuanya perlu apa? Perlu hafalan. Nggak bisa, nggak dihafal, oh nggak hafal, mengerti saja, nggak bisa. Harus dihafal. Maka kita dari kecil dididik hafal. Hafal apa? Arba'in Nawawi, hafalin. 42 hadis, hafalin. Selesai naik dikit, Abi Jamroh, naik sedikit nanti. Bahasa juga begitu, Ajrumiyah, ya, matan Mulhatul I'rab, matan Bina, naik dikit Amriti, sampai dengan Bin Aqil. Fikih apa? Nanti Safinatul Najah, Risalatul Jami'ah, Abi Syuja' dan lain-lainnya. Kita hafalin. Saya dulu setoran, habis subuh setor sama kakek saya. Setor. Kalau sudah setoran baru nanti saya pergi sekolah atau pergi ke kuliah. Saya tanya sama kakek saya, apa gunanya hafal begini nih? Dia bilang, nanti kalau kamu sudah kuliah baru tahu.
Begitu kita kuliah masuk IAIN, yang disampaikan materi itu sudah di luar kepala semua. Bahkan lebih dari yang disampaikan itu kita sudah miliki. Ini tradisi, ya, tradisi menghafal. Ya, nah tradisi menghafal. Nah, ini memang kaitannya dengan ilmu. Ya, Imam Syafi'i bertanya, mengadu kepada Waki' Ibnul Jarrah, ya, sa'altu, ya, apa dia, syakautu ila Waki'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala innal ilma nurun wa nurun la yahuda li'asi. Kuncinya itu. Ilmu, siapa yang ngasih ilmu? Allah. Maka jangan durhaka kepada yang memberikan ilmu itu. Maka Allah katakan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak aku berikan kepada kalian ilmu melainkan bukan sedikit, sangat sedikit. Tidak ada artinya ilmu kita itu. Kita belajar berapa tahun, dapat gelar apa, tidak ada apa-apanya. Yang kita dapatkan melalui kerja keras kita, belajar, mengajarkan kembali, meneliti, menulis, itulah ilmu yang sebenarnya. Maka kita kadang-kadang iri dengan ulama-ulama dulu. Umurnya pendek-pendek, 52 tahun, 58 tahun. Punya karya berapa? 700, 300, kecil besar. Kapan belajarnya? Kapan mematangkan ilmunya? Kapan menulisnya? Sementara waktu sama saja 24 jam, 12 jam sama. Apa di situ ada? Nilai keberkahan. Keberkahan karena kita dekat dengan yang punya ilmu, maka yang punya ilmu Allah Subhanahu wa taala berikan apa yang kita minta. Maka kuncinya ketika saya tanya sama guru-guru saya, bagaimana Syekh bisa hafal semuanya kitab-kitab itu? Bagaimana? Saya bukan iri, tapi saya ingin tahu rahasianya apa. Ada salah satunya namanya Syekh Hasan Fakroh namanya, dia guru besar ilmu hadis. Dia katakan apa? Nasihatnya apa? Alaika bitahajjudi fa innaha tuqawwidz dzakirah. Sebagai mahasiswa penuntut ilmu tidak boleh tinggal namanya sholat tahajud. Tidak boleh tinggal. Kenapa? Sholat tahajud itu menguatkan hafalan kita. Tuqawwidz dzakirah. Maka kalau tadi dikatakan ngapal Quran, ngapain ngapal Quran? Dia tidak tahu. Yang ngomong begitu tuh tidak tahu. Di balik menghafal Al-Quran itu ada 22 jawaban. Limadza nahfadzul Quran? Salah satunya apa? Yang hafal Quran pasti cerdas. Quwwatuz zakirah, pasti. Yang kedua dia apa? Malakatul Arabiyahnya pasti lebih bagus. Karena setiap hari baca Quran. Yang ketiganya apa? Ada ar-rahatun nafsiyah, ketenangan jiwa. Apa Al-Quran dibawa kemana-mana, bagaimana tidak tenang? Di samping ada ar-rif'ah fid darain. Ar-rif'ah fid darain, terhormat dia di dunia, terhormat juga nanti di akhirat. Nah, Al-Quran itu sumber. Kalau yang sudah hafal Quran, yang lain kecil. Kecil. Mau ujian, apapun materi ujiannya, mata kuliah yang diujikan, sekali baca selesai. Orang tidak tidur satu malam, kita yang hafal Quran, baca sekali tidur, nyenyak aja tidur. Ya, dulu teman-teman saya di Madinah dulu, Agil, belajar, besok ujian kita. Ya sudah, inti belajar. Saya sudah belajar. Nanti kita lihat hasilnya. Ketika pengumuman nilainya siapa yang paling bagus? Pasti orang yang hafal Quran. Sampai sekarang ini, ya kita sudah buktikan dan kita
apa istilahnya, dikti, kita provokasi, keluarkan SK, keputusan menteri, yang hafal Quran masuk kuliah tanpa testing, milih fakultas mana saja, mau yang eksak mau yang mana, apalagi di UIN ya, yang hafal Quran enggak ada testing, itu masuk, dia mandiri langsung masuk. Mau fakultas kedokteran mau apa, dulu orang ragu-ragu dengan pondok pesantren. Maka kita berjuang, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 itu, sistem pendidikan, kita masukkan pesantren di dalamnya. Demonya luar biasa dulu. Ya, karena saya waktu itu masih jadi menteri. Dia tidak tahu di dalam pesantren itu banyak manusia-manusia yang mungkin dia tidak tertampung di luar. Ya, dia hanya main di lapangan-lapangan dia saja, tapi begitu dia keluar, dia tunjukkan ini prestasi saya. Maka Allahyarham Pak Habibie dulu ngirim santri-santri kemana? Ke Jerman sana. Kemana? Dikirimnya. Ternyata bisa mengikuti, walaupun dia dari kampung. Begitu sekolahkan ke sana, tidak ada bedanya dengan yang lain. Ya, maka dari itulah transmisi sanad, ya, ketersambungan sanad keilmuan dari masa ke masa ini harus kita jaga. Kita harus berikan, ngajar kita, sebelum kita ngajar yang ditradisikan di pondok-pondok pesantren, mau baca buku apa, kiainya bacakan dulu, buat satu lembar, arwi hadzal kitab an syaikhi, tanda tangan, ajastukum, kasih satu-satu, jaga itu nanti. Ketika ngajar, sebut siapa kiainya, kita fatihahkan dulu supaya berkah, kita ijazahkan kembali, sehingga terus dia bersambung ila yaumil qiyamah. Ya, itu yang kita lakukan. Jadi saya tidak perlu membacakan makalah, nanti dibaca makalahnya. Ya, begitu pentingnya sanad itu dalam berbagai disiplin ilmu, ya, dalam berbagai disiplin ilmu. Maka saya bawakan sebuah buku, buku ini adalah hasil, ya, dari tulisan teman saya tadi kita cerita, Muhammad Al-Amin Abdullah Harari yang meninggal tahun yang lalu itu. Dari sanad-sanad yang kita terima dari guru saya Syekh Muhammad Yasin Isa Al-Fadani, itu dikumpulkannya menjadi buku ini, Majma'ul Masanid wa Matfarul Maqasid. Apa ujungnya? Min asanidi kullil funun, semua disiplin ilmu. Karena transmisi sanad itu dari hadis, maka diawali dengan kitab-kitab hadis, kitab-kitab tafsir, semuanya, ya, nanti sampai dengan berapa ratus kitab di sini disebutkan. Hampir 200 ya buku-bukunya semuanya, sampai ilmu falak, ilmu arud, qawafi dan lain-lain sebagainya ada semua. Jadi disebutkan satu buku, misalnya kita ambil gambaran, misalnya hadis, misalnya hadis, kita mau yang mana? Hadis, ilmu hadis, ya, kita ambil misalnya dari sini kitab hadisnya Sunan Abi Daud misalnya, Sunan Abi Daud, terus dia sebutkan sini, arwi hadza sunan anis syekh. Siapa gurunya? Satu, Muhammad Yasin bin Muhammad bin Isa Al-Fadani Al-Makki. Dari siapa? Dua, Umar bin Hamdan. Dari gambarnya saya tunjukkan, yang meninggal tahun 49. Dari siapa lagi? Mufti, ya, Mufti Makkah, Said Hussein bin Muhammad Al-Habashi Al-Makki. Kemudian 4, sampai kepada Abu Daud. Abu Daud ini meninggalnya 275.
rentetan sanadnya ada 22 ulama, 22 orang. Di ujungnya apa? Kalau kita mau ijazahkan sama orang, disebut di sini fa'ala hadzas sanad yakunu baini wa baina Abi Dawud 20 wasithah wa ala ma waqa'a lahu fi sunadihi haditsun wahid faqat, dan seterusnya. Karena mereka punya namanya sulasiyat. Normalnya abad ketiga sampai ke Rasulullah itu 5 orang, 6 orang. Tapi ada yang mu'ammarin, ya, yang umurnya panjang-panjang, dia hanya 3 saja. Itu namanya sulasiyat. Ya, sulasiyat. Nah, di sini di bawah tuliskan waqad ajastu riwayatahu anni bihadzas sanad lil akhil fadil. Siapa nama orangnya? Tuliskan di situ. Tanda tangannya ada. Ya, ada stempelnya, sebuah stempelnya. Ini dibuat satu lembar ini. Ini baru satu kitab. Satu kitab dari satu disiplin ilmu hadis. Ya, hadis. Nah, ada lagi yang disebut dengan istilahnya asanid al-faqih. Ya, asanid al-faqih saya bawakan. Ini juga Syekh Muhammad Yasin Isa Al-Fadani. Ini sanad ini Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Ya, Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Ini abad ke-9. Jadi disebutkan di sini ini semua sanad-sanad, ya, yang berkaitan dengan apa? Dengan kitab-kitab fikih, sanad daripada Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi sanad ini banyak, ya, kalau kita kumpulkan, Masya Allah, ya, saya punya 3 jilid sanad saya segini-segini. Saya beri nama dengan istilahnya, dengan namanya Faidul Anwar fi asanidi Syekh Aqil bin Husain bin Aqil Al-Munawwar. Jadi 3 jilid. Ini hanya sampel saja, ya, karena guru kita banyak, ya, ngaji-ngaji semuanya. Bukan ulama-ulama yang ada di Mekah dan Madinah, tapi ketika ada ulama yang datang dari luar, dari Maroko, Muhammad bin Siddiq Al-Ghimari misalnya, datang, kita diteleponin, dikasih tahu, datang sini, minta ijazah. Nanti ada lembaran sendiri, ya, ada lembaran sendiri, kita kumpulkan semuanya, dan itu menjadi bukti, ya, bahwa kita punya hubungan batin, ya, secara batin, dan inilah yang melahirkan keberkahan dari ilmu itu. Jadi kita dari sinilah sebagai penuntut ilmu tidak boleh lupa dengan guru. Itu kuncinya. Ya, apalagi orang tua kita kan, kita diajarin sama orang tua kita baca Fatihah. Kalau mau tidur, Fatihahkan. Siapa? Keluarga kita dulu, orang tua kita, kakek kita, siapa yang pernah berjasa membesarkan kita. Guru, sebut guru. Guru yang dulu ngajarin kita dengan papan tulis masih kapur. Kalau ditulis sedikit, kapurnya pecah. Ya, dia enggak bisa tinggi-tinggi, masuk ke mulutnya, batuk-batuk dia. Siswa yang usil di belakang dia bilang, al-ustadz ya'kulut tobashir, kata. Padahal bukan makan kapur, kapurnya yang pecah jatuh. Kita ingatkan itu, ya, kita ingat tuh dia ngajar dengan kita dulu luar biasa. Fatihah jangan lupa. Terus yang profesi tadi itu, ya, Zainuddin Qari. Siapa teman-teman kita qari? Siapa qari yang pernah memberikan sumbangsinya, ilmunya? Siapa? Sebut satu-satu. Penghafal Quran, siapa yang berjasa dengan kita? Sebut satu-satu. Kalau sudah terbiasa, mudah-mudah saja itu. Ya, sambil berbaring, duduk, tidur, sebut satu-satu namanya, Fatihah satu-satu. Apa gunanya? Itulah silaturrahim kita yang masih hidup dengan yang sudah meninggal dunia. Maka ketika Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha
wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ayat 42 dari surah Az-Zumar. Sayyidina Ali ketika ditanya apa tafsirnya ayat itu, beliau katakan inna arwahal amwat wal ahya'i taltaqi fi manamiha fatata'arafu ma sya'allahu laha fayumsiku arwahal amwat wa yursilu arwahal ahya'i ila ajsadiha. Itu komunikasi kita, kangen kita dengan orang tua kita. Tidak pernah ngirim Fatihah, jangan diharap kita bisa bermimpi dengan orang tua kita. Begitu juga guru-guru, tidak pernah dikirimin Fatihah, kepengen ketemu dengan guru, insya Allah tidak akan ketemu. Kita dulu jalin komunikasi kita. Ketika komunikasi kita baik, mau tidur, oh saya kangen dengan guru saya. Siapa? Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Kangen Fatihah, ya Allah temukan saya. Ketemu malam itu juga. Mau siapa? Ketemu semuanya. Ya, padahal guru-guru itu sudah berapa tahun meninggalkan kita. Ya, disitulah letaknya keberkahan ilmu yang pernah kita terima sehingga dia membekas dan bisa berlanjut kita sampaikan kepada yang lain yang ingin melanjutkan perjuangan di dalam ilmu itu. Jadi ini luar biasa. Satu lagi saya bawakan juga makalah ini tadi Ustadz sudah ini ya, ini majalahnya majalah sudah Sekopus ini. Tapi bahasa Arab. Ya, saya beri judul Al-Isnad wa ahammiyatuhu fi ilmil fiqh. Jadi ilmu fikih saja. Ya, karena yang saya ajak menulis bersama ini Khalil Syuaib ini lulusan Al-Azhar S2, S3-nya di Pekanbaru, meneliti tentang Fathul Wahhab oleh Syekh Abi Zakaria Al-Ansari yang meninggal 926 Hijriah itu. Dibuatkan ya yang namanya syajarohnya itu ada di sini nanti. Syajarohnya ya, nah ini bentuknya nanti syajarohnya itu. Ada ketersambungan sanad. Jadi tidak bisa diaku, oh ini fikihnya fikih Syafi'i. Kita telusuri. Syekh Abu Zakaria Al-Ansari itu gurunya siapa? Siapa sampai ke dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi dituliskan di sini. Ya, dituliskan di sini dengan berbagai jalurnya. Ya, sehingga kita mendapatkan apa? Mendapatkan satu gambaran ya ketersambungan sanad dalam ilmu fikih. Ilmu yang lain juga begitu. Kalau kita mau buat bagan-bagannya itu ya, itu akan terkumpulkan seperti itu. Begitu juga Al-Qur'an. Ya, yang pernah kita serahkan di Ustadz Yusuf Mansur. 2 tahun kita buat itu ya, satu lauhah ya, besar, lebih besar dari ya segini besarnya ya, dari siapa? Atasnya jelaslah Allah Subhanahu wa taala, Jibril, Rasulullah. Ke bawahnya dari tabi'in, terus kita belajar dari bawah. Guru kita siapa? Ke atas harus bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka belajar Al-Qur'an tidak bisa belajar sendiri. Harus at-talaqqi wal musyafahah. Siapa gurunya? Guru-gurunya ya. Nah, ini yang mulai ditinggalkan ya, ditinggalkan. Saya lihat teman-teman kita ya enak-enak saja dia cerita-cerita itu, tapi dia sendiri tidak pernah belajar. Apalagi salah ya menisbahkan seorang ulama itu kepada karyanya. Ada yang ditanya dia sendiri yang membuka lahannya itu. Dia bilang kita ngaji, pernah ngaji tafsir Ibnu Katsir, pernah. Ibnu Katsir itu siapa? Mufassir. Nah, Ibnu Katsir itu juga qari, ya, imam qiraat sab'ah. Na'udzubillahi min dzalik.
Ibnu Katsir 774, yang Ibnu Katsir imam salah satu a'immatul qurra as-sab'ah itu 120 Hijriah. Berapa jauh itu? Ngerti bapak-bapak, ibu-ibu? Ngerti gitu. Dia sendiri yang tidak ngerti. Ya, karena banyak namanya sama nanti, apalagi dalam keilmuan hadis misalnya Ar-Razi, berapa Ar-Razi? Tafsir berapa Ar-Razi? Ya, begitu juga. Dalam ilmu qiraat, tahu bapak-bapak dengan Imam Asy-Syatibi, penulis Al-Muwafaqat itu, tahu itu juga imam qiraat sab'ah. Dia menulis matan Syatibiyah. Padahal yang Syatibi ini, Abu Ishaq Asy-Syatibi, meninggalnya 790. Yang matan Syatibiyah itu Abul Qasim Asy-Syatibi, meninggalnya 590. Beda 200 tahun, masa disamakan? Ya, berarti dia tidak pernah belajar. Tidak pernah belajar ngajarin orang. Dia sendiri bodoh, yang diajar bukan menjadi pintar, menjadi lebih bodoh. Saya selalu sampaikan, untuk keilmuan ini kita tidak usah berbohong. Kita sampaikan apa adanya. Jangan mengkhianati. Ya, jangan mengkhianati. Maka sering saya sampaikan, kalau memang tidak tahu dalam keilmuan, jawab tidak tahu. Kejujuran. Ya, kita ingat dengan Imam Malik rahimahullah. Ketika Imam Syafi'i datang masih usia 11 tahun. Lewat sana. Lihatnya anak kecil, sini dulu, kata, duduk sini. Diberitahu majelisnya, udah hari ini kita selesaikan majelis kita, nanti kita lanjutkan. Kata yang hadir, kami tidak mau. Kami mau tahu dulu siapa anak kecil itu. Ternyata anak kecil itu Imam Asy-Syafi'i. Ya, Imam Asy-Syafi'i datang untuk apa? Meminta ijazah kitab Al-Muwatta. Kamu dari mana? Kamu tahu dengan saya siapa gitu. Katanya Imam Malik, katanya mualliful Muwatta. Apa yang kamu ketahui tentang Muwatta saya? Kata Imam Syafi'i, alhamdulillah saya sudah hafal dari awal sampai akhir. Mau apa sekarang? Mau ijazah? Ajastuka hadzal kitab. Ada lagi pertanyaan? Ada, katanya. 100 soal. Tidak bawa kepean, kita bawa kepean dulu. 1, 2, dalam satu riwayat 40. Tolong dijawab. Kata Imam Malik, saya bisa jawab hanya 3 saja. Yang lain nanti kalau saya sudah punya pengetahuan, baru saya kasih tahu dan saya kirimkan sama kamu. Sekarang kamu pulang, saya doakan kamu menjadi orang besar. Jadi ada kejujuran. Ya, ada kejujuran. Nah, sekarang kita mendapatkan orang-orang yang tidak jujur. Ini yang dikatakan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Beliau ingatkan, iyyakum wa ashabar ra'i fa innahum a'da'us sunan a'yathumul ahaditsu ayyahfaduha wa tafallatat fihim ayya'uha wastahyaw hina su'ilu ayyaqulu la na'lam fa'aftau birra'yi fadallu wa adallu. Jadi hati-hati yang rasional itu. Ya, yang rasional itu musuhnya sunnah. Menghafalnya sulit, tapi memeliharanya lebih sulit lagi. Dan malu kalau ditanya mengatakan tidak tahu. Akhirnya dijawab, dia sesat, orang lain disesatkannya. Ya, jadi harus hati-hati. Ini ada apa? Surat cinta ini. Sampai jam 12.30. Oh, 11.30. Masih berapa jam lagi? Oh, ada diskusi ya? Iya, insya Allah kita tanya jawab. Ya, tanya jawab, apa yang bisa saya jawab nanti saya jawab, tidak bisa saya jawab nanti saya kirim WA saja. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih penuntut ilmu yang dimuliakan Allah.
kita punya waktu 25 menit ke depan. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Habib Said Aqil Husain Al-Munawwar, luar biasa. Kalau tidak dikasih surat cinta saya kira sampai selesai tadi itu, karena bahasanya luar biasa. Baik, untuk termin pertama mungkin 2 orang penanya dari sisi kiri 1, dari sisi kanan 1. Dipersilahkan sebutkan nama, kemudian dari mana. Dari sisi sebelah kiri. Ya silakan gunakan mic. Silakan. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah menyempatkan waktunya. Al-Fakir Muhammad Falah dari Kerawang. Nahna mutakharizin minal Jami'ah Al-Islami bil Jakarta. Nahna nurid an nas'al yakni kaifa nakhud al-ilma minal ulama ghairi min ghairil muslimin. Yumkin nujid hadhil mushkilah bil jami'ah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala akhi Muhammad Fatah. Faddal min ashabil yamin. Faddal. Silakan. 1 orang, nanti baru. Tolong mic-nya, mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Kiai Haji Dr. Said Aqil Munawwar, yang terhormat para panitia dan para peserta seminar sehari kaderisasi ulama dari masa-masa. To the point, Kiai. Nama saya Ahmad Taufik Hidayat dari Pondok Pesantren Darul Ulum Neglasari, Kota Tangerang. Saya sangat bersyukur sekali bisa langsung bertemu dengan Profesor Kiai Said Aqil. Saya hafal sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan takunu laka ridhaan walihaki adaan. Ini tolong di ijazah am Kiai Ustaz, karena Kiai Aqil juga dosen saya waktu di IAIN. Beliau ngajar balaghah di adab sastra Arab. Soal ada hadis kullu nasabin in qata'a illa nasabi. Kemudian ada kullu sanadin in qata'a illa sanadi. Ini hadis ini derajatnya apa, Kiai? Kemudian yang kedua, memang saya waktu mondok di pondok pesantren itu nggak pernah ada ijazah langsung dari Kiai. Kalau di sini mungkin dari Darun Najah juga ada yang ngajar di sini ya. Ini ada Ustadz Taufik, ada Kiai Sahid tuh, ada siapa lagi dari Darun Najah kayaknya ada di sini ya, Kiai Rosid tuh. Tapi saya selalu membaca Al-Fatihah untuk saya punya guru Kiai Mahrus dan Kiai dan ustadz-ustadz yang lainnya. Termasuk kepada Al-Mukarram Kiai Said juga suka saya bacakan Fatihah karena guru-guru saya semua di UIN dan di pesantren. Apakah itu juga bagian dari keberkahan? Karena saya juga kemudian mencari sanad dengan cara bertorikot qadiriyah dan naqsabandiyah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Syukran. Soal tsani yani hinama al-awwal na'khudh min ulama al-kafir ghair al-muslimin. Wa thaniyan yani al-hadis kullu sanadin in qata ila ahli. وأخيرا يعني هو لم يأخذ سند من مشايخه كيف هو. Fadal Bib. Iya, makasih. Tadi pertanyaan pertama, bolehkah kita mencari ilmu dari non muslim? Kalau disebut dalam ilmuwan namanya dari al-mustashriqun, orientalis. Banyak pakar-pakar agama yang menguasai ilmu keislaman, tapi beliau sendiri non muslim. Ini kita temukan di McGill, ya, di McGill itu
profesor dalam usul fikih, non muslim. Itu yang sering datang ke sini, namanya Wa'il Hallaq, ya, orang Palestina, non muslim. Siapa lagi? Kalau di Belanda banyak sekali ya. Di Belanda itu ada Gulziher, ada Yusuf Schat, ada Join Bol, ada siapa lagi? Banyak. Gulziher itu profesornya bahasa Arab, tapi non muslim. Join Bol, Yusuf Schat, profesornya dalam ilmu hadis, tapi non muslim. Kata orang Arab, ya lait, kata dia, ya kuno musliman, ya kan? Iya. Yang menulis buku Mu'jamul Mufahros bi Alfazil Hadisin Nabawi, Aji Wensing, non muslim. Non muslim. Boleh enggak kita belajar dengan mereka? Nuntut ilmu boleh saja di mana-mana, tapi jangan langsung dimakan apa adanya. Nanti dulu, ya. Kalau waktu sekolah di sana mau lulus oke-oke aja. Kalau kita membantah enggak lulus nanti kan? Ya ikut sajalah, mau menang duluan kan. Tapi setelah itu kita seleksi. Gulziher itu kritik ilmu qiraat. Dibantah oleh seorang qori, Abdul Fattah Al-Qadhi, ditulis Al-Qiraat fi Nadharil Mustasyrikin wal Mulhidin. Bukan dijawab, dikulitin tuh satu-satu pandangannya itu. Karena kalau orang yang tidak ngerti dianggap hebat ya, padahal orang yang tidak ngerti itu keliru pola pikir mereka saja. Dalam ilmu hadis misalnya, ilmu hadis itu bertambah banyak mata rantai periwayatan, kasratur rawi, kasratur ruwat, itu ada kaidahnya, tuqawi darajatul hadis, yang namanya syawahid dengan mutabi'. Hadis ini dia dhaif, tapi ada jalur lain yang sama lebih kuat, naik hadisnya menjadi hasan li ghairi. Yang hasan li ghairi bisa hadis hasan li dzati dan seterusnya. Kalau menurut mereka enggak, banyak itu justru ngerecokin aja. Kan beda dengan kita. Ya, beda. Ya, jadi kita jelaskan. Kita di pasca sarjana itu ada mata kuliah khusus, metode pemahaman hadis. Pengantarnya metode pemahaman hadis menurut para orientalis. Satu-satu diangkat supaya tahu ini masalah aslinya. Ayo kita diskusikan dengan ilmu yang benar, ya. Jadi kita boleh, tapi biar kita tahu perkembangan bagaimana studi Islam itu di sana. Ya, dulu kan kita banyak dikirim anak-anak kita kemana? Ke Mekil, ke Timur Tengah, agak-agak dikucilkan. Ya, dulu antara Barat dengan Timur perang. Saya pulang, Pak Kures sudah pulang. Ya, dianggapnya orang-orang dari Timur Tengah itu orang-orang tekstual saja. Pola pikirnya itu terbelakang. Ya, nah, saya bilang sama teman-teman, Antairham Syekh Pak Satria Effendi dulu, kita ndak usah banyak ngomong di luar, kita berkarya, tulis, cetak, biar orang baca. Kita lakukan itu, sehingga saya dulu setiap bulan 3 buku saya keluarkan, 3 buku saya cetak, saya sebarkan, biar baca dia, baru tahu dia siapa kita. Baru tahu dia siapa kita. Akhirnya tidak berani lagi ganggu-ganggu, ya, orang-orang yang dari Timur Tengah dikucil-kucilkan. Ya, kalau baca ayat tidak lurus, yang luruskan siapa? Orang-orang Timur Tengah. Ya, begitulah gitu. Ya, kita diakui setelah itu, setelah kita tunjukkan dengan bukti karya ilmiah kita.
Jadi boleh kita belajar dengan siapa saja boleh. Tapi bolehnya itu harus seleksi. Jangan mentang-mentang dia guru kita, terus kita terima apa adanya saja, nanti dulu. Ya, maka kita dulu kan sering kirim mahasiswa ke Amerika, ke Belanda, ke Mesir juga. Mulai kita kirim juga. Yang mau kandidat doktor 3 bulan paling tidak dia harus berada di Kairo. Apa yang mau dia tulis? Fikih, temui dengan orang-orang yang fakihnya itu, fuqahanya. Oh hadis, yang ahli-ahli hadisnya. Yang apa? Pulang nulis. Ilmunya itu mempunyai ilmu yang betul-betul sesuai dengan keilmuan yang sebenarnya, dengan referensinya. Ya kita kaya, kita punya istilahnya makhtutat, ya manuskrip itu, Masya Allah jumlahnya 650.000 naskah kita punya, tersebar dia. Saya sudah keliling itu melihat naskah-naskah itu. Sebagian sudah dibeli oleh orang-orang kita, alhamdulillah, yang kaya-kaya dari Dubai, ya, Jami'ah Ummul Qura, Jami'atul Imam Muhammad bin Saud, beli itu. Naskahnya ada semua. Ya, mau di mana? Di Leiden, beli. Di mana lagi? Kalau negara-negara kita Islam, mudah saja kita. Ya, Maroko, Tunis, Aljazair, bisa. Kita beli. Yang penting apa? Wal fulusu, ada duitnya enggak gitu. Ya, enggak bisa kerjasama saja, enggak bisa kerjasama. Kerjasama kita minta saja bisa, memberi enggak bisa. Padahal kita juga kaya. Ya, karya umat Islam, ulama Indonesia itu di Leiden itu 1 kilometer di bawah tanah, diangkut semua. Bukan rempah-rempah diangkut, rempah-rempah ilmu pun diangkatnya. Tulisan-tulisan karya ulama kita pun diangkat. Yang selamat itu hanya berapa orang saja. Ya, yang selamat itu karyanya Habib Salim, selamat dia. Dipelihara, dijaga sama cucu-cucunya, ada 77 buku. Tapi kalau di rumah saja tidak dikeluarkan, orang tidak tahu kehebatan daripada seorang yang bernama Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Keluarkan bukunya satu-satu, kita tahqiq, kasih siapa yang punya kemampuan. Karena tulisannya bahasa Arab, siapa itu? Mahasiswa-mahasiswa kita S2, S3, kita minta dengan Jindan, dengan Muhammad, keluarkan naskah itu. Mereka mau keluarkan supaya dibaca oleh, itulah gunanya penelitian, tahqiq. Ya, tahqiq sudah kita lakukan, alhamdulillah. Walaupun dari pihak keluarga buat syarat, kita keluarkan Habib katanya, tapi promotornya nanti S2, S3 Habib yang promotornya. Alal aini warra, saya siap. Begitu juga kiai kita Ahmad Sanusi dari Sukabumi. Itu Kiai Sanusi itu muhaddis. Ditembak dia tahun 50 oleh Belanda. Karyanya berapa? Ada 81 kitab hadis. Saya punya berapa 3 jilid. Tapi sebagian besar di Belanda sana ada 51 kitab masih di Belanda sana. Saya bilang sama bupatinya, sama siapa tokoh-tokoh, kasih duit, cari duit, ajak keluarganya bersama Pemda, beli itu, bawa pulang naskah itu ke sini, ke Indonesia. Dan lain-lain. Ya, artinya kita kaya, ya, tapi disimpan oleh para orientalis itu. Kita harus pelajari itu, ya, kita harus cari tahu. Nah, yang kedua tadi itu berkaitan dengan apa? Iya. Setiap sanad itu yang bagus itu yang ali saja katanya. Memang ada 2. Ada sanad nazil, ada sanad ali. Jadi antara itu banyak nazil, ada yang dikit namanya ali. Sanad ali lebih berkualitas daripada nazil itu. Ya, nazil. Maka dihitung. Nanti yang mana yang disebutkan, kita dengan Imam Bukhari berapa?
Berapa banyak? Ada yang menghitungnya 31, 32. Kalau sanadnya Ali itu hanya 22, 23 saja. Dari kita sampai kepada Imam Al-Bukhari. Berarti apa? Di dalam sanad itu banyak orang-orang ulama-ulama yang mu'ammarin, umurnya yang panjang-panjang. Berapa umur yang panjang itu? Dulu dibuat standarnya 80 ke atas, mu'ammarin. Maka dalam hadis an mu'ammarin fulan bin fulan, jadi umurnya panjang. Ya, karena standar umur seperti yang disampaikan oleh Nabi, a'maru ummati ma baina sittina aw sab'in, 60 70. Kata para pakar kesehatan itu dulu, sekarang sudah kurang 10 tahun. Dulu makannya masih bagus, sekarang apa saja dimakan, mecin semua dimakan, ngurangi umur 10 tahun itu. Iya, nah, yang ketahuan ini pengalaman. Iya, maka ketika Nabi sampaikan itu, di sebelah sana berdiri bertanya, fakaifa bihaula'i sab'in ya Rasulullah? Rasulullah jawab, yarhamhullah. Di sebelah kiri, fakaifa bihaula'i tsamanin ya Rasulullah? Rasulullah jawab, yarhamhullah. Yang 80 maksudnya 80 90. Yang 90 maksudnya 90 100. Jadi umur yang panjang. Ya, umur yang panjang-panjang. Jadi orang-orang umur panjang-panjang itu kalau sudah dalam hadis nanti dimulai dari arba'in, ya, idza balagha 'abdi arba'ina sana afaitu 'anil balaya ats-tsalas al-baras junun al-baras al-juzam, wa idza balagha 50 sana ya hasabtuhu hisaban yasira, wa idza balagha 60 sana habbabtuhu al-inabah, wa idza balagha sampai dengan wa idza balagha 90 sana fahuwa asirullah fi ardi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wa yashfa'u ala ahli. 100 tahun hadisnya tidak ada lagi. Ya, orang yang hebat hebat. Ya, saya masih bertemu dengan orang yang umur-umur yang panjang itu. Di Ciputat ada Haji Daiman dulu. Namanya Daiman, ismun alal musamma. Daiman tambahi lagi ada yang usil, abadan katanya. Iya, usianya berapa? 128 tahun. Istrinya 117 tahun. Jadi anak cucu cicit itu sudah 400 orang. Jadi kalau mau ada acara enggak usah ngundang orang lah, pusing-pusingnya, undangi kumpulin keluarga saja sudah sekian banyak. Ya, Habib Sabah Balfaqih, Muhammad Balfaqih di Bali 130 tahun. Saya ketemu lagi kiai di mana di Lampung sana 116 tahun. Di mana lagi? Kuncinya apa? Panjang umurnya apa tuh? Tidak lupa tahajud. Ya, Haji Daiman itu saya tanya apa rahasianya? Ternyata dia kalau sudah jam 3:30, jam 3 sudah ke masjid. Dia buka masjid, dia punya masjid Ar-Riyadh itu. Nggak ada muazzinnya belum datang, dia jadi muazzinnya. Imamnya belum datang, dia jadi imamnya. Yang kedua, cinta majlisil ilm. Dia tidak pernah absen yang namanya majelis taklim Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habasyi Kuitang itu. Cuman begitulah yang namanya tua itu, ya, Nabi sudah katakan kullu da'in dawa illal haram. Semua penyakit ada obatnya kecuali pikun. Ya, pikun. Baru saja makan minta makan lagi dia. Baru saja sholat minta sholat lagi dia. Pikun. Ya. Nah, yang tidak pikun siapa? Yang tidak pikun ahlul Quran. Ahlul Quran insyaallah, guru saya bilang dulu, yang lain boleh lupa, Al-Quran tidak boleh lupa. Maka tidak menghinggap, ya, penyakit pikun itu kepada ahlul Quran. Ya. Kemudian yang
ketiga, tadi pertanyaannya, saya ketika belajar dulu kiai saja tidak pernah ngejazakan apa ijazah itu. Itu namanya kiainya minal bukhola. Minal bukhola. Dia punya itu pasti. Atau muridnya ya yang apa? Minal begoin. Nggak minta sanatnya. Ya. Atau karena tidak berani gitu, pasti itu ya, kiai-kiai itu punya sanad semua itu ya, hanya kadang-kadang tidak semua dikasihkan. Ngaji bulan Ramadan Sahih Bukhari baru dia keluarkan sanadnya, arti hadzal kitab an syaihi. Yang lain tidak diminta oleh muridnya. Ngaji lagi apa, sanadnya mana kiai? Oh iya ya, nanti saya kasih ya. Padahal harus ya, kita tradisikan lah ya, kita tradisikan. Jadi setiap ilmu itu jadi tidak harus dari pondok kita juga ngaji yang lain, tempat yang lain ya, kita minta sanadnya. Bertambah banyak sanadnya, bertambah banyak pula keberkahan yang kita terima ya. Terima kasih. Hadirin para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah, waktu kita sudah mendekati selesai, 3 menit lagi. Saya kira cukup. Ada amanat dari Kiai Ubaidillah Hamdan, minta antum karang kitab yang sabat itu, minal musannafatikum min masyayikhikum, alkitab hada. Ini hadirin minta dijazahkan hari ini sebagai penutup dari pertemuan kita sesi pertama ini. Fadal. Semua yang saya ajarkan ya melalui YouTube itu, saya ngajar apa Riyadhus Shalihin. Itu ada 1 lembar. Mereka yang ikut ngaji secara langsung kasih semua 1, simpen. Ngaji apa lagi? Ngaji Arba'in Nawawi. Sanadnya dari mana saya dapat? Saya kopikan 1 lembar, saya kasihkan. Saya ngajar di mana? Di Cibubur, Bukit Permai Cibubur. Sudah berapa tahun ngajar Al-Burhan fi Ulumil Quran. Saya kopikan sanadnya dari siapa saya terima, itu sampai kepada Imam Az-Zarkashi itu. Semuanya ya. Nah, sekarang tidak satu-satu kitab, tapi semua kitab. Ya, semua kitab. Ajastukum. Qabil. Ya, ajastukum. Qabil. Ya, ini yang di sini ini min kullil funun. Nanti di copy dibagikan satu-satu. Yang ini khusus ya, Ibnu Hajar Al-Haytami 1 khusus sendiri. Yang lain banyak, cuma tidak saya bawakan. Ada Said Muhammad sendiri, Muhammad Siddiq bin Al-Humari sendiri, ya, semuanya banyak yang lain-lainnya. Sedang dicetak sekarang. Sedang dicetak ya. Yang nyatakan Khalil itu, Khalil Syaib tadi. Beliau ada punya Al-Sabat yang Cita 3 buku. 3 jilid, ya, jilid. besar-besar ya, 3 jilid. 1 jilidnya sudah selesai. Ya, tapi berapa halaman itu? Ya, ada ya. 1000 halaman. Nanti itu juga boleh saya kira. Nanti kalau itu boleh kalau udah cetak boleh. Koleksi nanti insyaallah nanti kita sampaikan. Sekarang cukup dengan ini dulu. Ini juga sudah luar biasa banyaknya. Ya, ini juga sudah luar biasa banyaknya. Nanti di copy. Dan bagaimana urgensi sanad dalam keilmuan, di sini nanti ada makalahnya. Makalah ini ilmiah ya, ketik, mana ada ketikan-ketikan yang kurang apa, tapi sudah bagus dengan referensinya. Jadi ini ada referensinya, termasuk pandangan-pandangan tadi orientalis, bagaimana mereka melihat transmisi sanad itu. Tapi setelah nanti ada ya Syu'bah Ibn Al-Hajjaj yang meninggal 160, ada Abu Zur'ah Ar-Razi yang meninggal 264. Mereka katakan ijazah itu boleh dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka ijazah-ijazah ini juga ada pada dunia qiraat. Nanti kalau perlu bukunya
Al-Ijazah, ya, Al-Ijazah satu buku sendiri, ya, jadi satu jilid sekitar 600 halaman. Nanti saya WA-kan kepada siapa, nanti bisa dicetak sendiri. Al-Ijazah, ya, terutama Indal Qurra, ya, Indal Qurra. Jadi ada satu buku sendiri sehingga punya dasar, ya, dasar keilmuannya. Terima kasih, saya ijazahkan, dan termasuk tadi salawat tadi itu, ya, salawat, ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridhaan wa li haqqihi adaan. Itu dibaca 35 kali sesudah sholat subuh. Apa khasiatnya? Salawat ini luar biasa. Ini ada Ustadz Alfian di situ, ada Ustadz Alfian itu jagonya salawat itu. Itu bisa mengisi dompet kita. Jadi dompet kita insya Allah tidak pernah kosong. Jangan diisi kertas, jangan. Ya, isinya duit. Ya, dijalankan. Jangan hari ini baca sekali terus mau penuh terus dompetnya. Nanti dulu proses nanti Allah akan buktikan. Saya sudah mengalami itu semua sampai sekarang. Dompetnya tidak pernah kosong. Diambilin, besok masuk lagi yang lain, besok masuk lagi yang lain. Ya, dikeluarkan sekian, masuknya lebih banyak lagi. Ya, tapi kalau dompetnya sudah berisi nanti jangan lupa dengan yang mengijazahkan. Ya, diberi ada bagiannya kan? Ya, bagiannya. Terima kasih. Baik, kita tutup. Terima kasih banyak kepada Habib Said Haqi Husain Al-Munawwar. Kita berikan aplaus caranya. Saya ucapkan takbir, teman-teman. Allahu Akbar. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.